wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa idha sulaishan zahiran wa batinan wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Alhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil udah kemaluman ya. Hadratul Mukarram, para guru, para asatiz, para hujjaj, pengurus musola, Pak Sekel, Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat, tokoh bapak dan ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi hormat saya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, sudah begitu banyak tadi disampaikan oleh Ustadz Itqanul Himam. Iya benar, namanya rada susah ya. Mudah-mudahan tadi begitu banyak yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita. Saya mau dongeng. Di dalam kitab Tanbihul Mubtarin diterangkan ada pendeta Yahudi yang sedang membaca kitab suci. Kitab suci Yahudi apa? Kitab Taurat. Setelah dia baca kitab Taurat, di halaman pertama kitab Taurat tertera nama Nabi Muhammad. Ini Yahudi gedeg. Ada nama Nabi Muhammad di lembar pertama kitab Taurat. Disobek, dibuang. Besoknya baca lagi kitab Taurat, di halaman kedua tertera nama Nabi Muhammad. Makin gedeg Yahudi, disobek, dibuang. Hari ketiga dia baca lagi kitab Taurat, ternyata di halaman ketiga ada lagi nama Nabi Muhammad dengan segala pujian-pujian yang Allah berikan kepadanya. Makin kesel, disobek, dibuang. 7 hari baca kitab Taurat, 7 lembar disobek, dibuang. Tapi nih Yahudi mikir, ini siapa Nabi Muhammad? Dalam setiap lembar kitab Taurat tertera namanya dengan segala pujian-pujian yang Allah berikan kepadanya. Siapa ini? Kalau bukan orang hebat tidak akan dicantumkan namanya di dalam kitab Taurat. Akhirnya nih Yahudi kumpul. Dia panggil teman-temannya. Dia bilang, dia panggil para pendeta lain. Saya mau ketemu dengan orang yang bernama Muhammad. Ngapain? Bukankah di dalam kitab suci kita tertera namanya di setiap lembar kitab Taurat? Berarti kalau begitu ini orang-orang hebat. Nggak mungkin kalau bukan orang tidak hebat dicantumkan namanya di dalam kitab suci. Kata temennya, jangan. Lu kalau datang ke sono ketemu orang yang bernama Muhammad, gak bakalan balik lagi ke sini. Lah emang kenapa? Ngelihat wajahnya aja, informasi yang saya tahu wajahnya bersinar begitu terang, membuat orang terkesima. Dia nggak bakalan mau balik lagi. Makin kuat kecintaan Yahudi ini kepada Rasulullah, akhirnya dia tetap mengikuti keinginannya. Dia berangkat ke Madinah. Dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Berangkat ke Madinah. Begitu tiba di Madinah, ketemu sama sahabat Salman Al-Farisi. Yahudi ini langsung teriak,
"A-anta Muhammad? Apakah engkau Nabi Muhammad?" Kata Salman Al-Farisi, "La, lastu Muhammad." Bukan, saya bukan Nabi Muhammad. Wajahmu bercahaya seperti yang diterangkan di dalam kitab Taurat bahwa Nabi Muhammad itu wajahnya penuh dengan cahaya. Bukan, saya bukan Nabi Muhammad, kata Salman Al-Farisi. Saya budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Saya orang Persia jalan kaki menuju Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Wajah saya dulu kucel, dekil, endekumel, kotor. Tapi ketika saya bertemu dengan Nabi Muhammad, saya berkumpul dengan Nabi Muhammad, saya ngaji kepada Nabi Muhammad, saya terkena limpasan cahaya dari wajah Nabi Muhammad. Kena limpasan cahaya wajah Nabi, seperti inilah wajah saya sekarang, kata Salman Al-Farisi. Subhanallah. Akhirnya kata Yahudi tadi, "Oh, jadi engkau bukan Muhammad?" "Bukan, saya sahabatnya." "Ngapain mau cari Nabi Muhammad?" "Saya membaca di dalam kitab Taurat setiap lembar namanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau memeluk ajaran Nabi Muhammad." Oh, Salman Al-Farisi cerdas. Dia nggak ngasih tahu, padahal pada saat itu Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Kalau dibilangin sama Salman Al-Farisi, "Ya lu telat, orang nabinya udah meninggal." Balik lagi ya tuh, balik lagi. Dia nggak sampai. Kalau begitu ikut saya, ketemu sama mantunya Nabi Muhammad. Nggak dibilangin kalau Nabi Muhammad telah meninggal. Dibawa ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu ketok pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Keluar Sayyidina Ali. Itu Yahudi langsung terkaget-kaget. "Masya Allah, ahuwa Muhammad? Apakah ini Nabi Muhammad?" Kata Sayyidina Ali, "Lah, lastu Muhammad." "Bukan, saya bukan Nabi Muhammad." "Wajhatuka munawwar kama wajhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wajahmu bercahaya seperti cahaya wajah Nabi Muhammad. "Lah, lastu Muhammad." Kata Sayyidina Ali, "Saya bukan Nabi Muhammad. Saya mantunya Nabi Muhammad. Saya Ali bin Abi Thalib." Masya Allah, kata Yahudi ini, di dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad punya sahabat yang bernama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Rupanya engkau ini Ali bin Abi Thalib. Ada apa, kata Sayyidina Ali, mencari Nabi Muhammad? "Saya mau masuk Islam karena saya baca di dalam kitab Taurat setiap lembar ada Nabi Muhammad dengan segala pujian-pujian dan keagungan yang Allah berikan kepadanya. Saya pengen memeluk ajaran Nabi Muhammad." Kata Sayyidina Ali, "Kalau engkau ingin memeluk ajaran Nabi Muhammad, ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Selesai mengucap 2 kalimat syahadat, kata Sayyidina Ali, "Tuhan, engkau sudah menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perlu kau ketahui bahwa Rasulullah telah tiada." Menangis pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam ini. "Ya Muhammad, begitu jauh perjalanan aku tempuh. Kerinduanku padamu ingin bertemu denganmu ya Muhammad. Begitu keagunganmu mendorong diriku untuk datang ke kotamu, untuk bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Kenapa kau tidak pertemukan aku denganmu ya Rasulullah?" Nangis pendeta Yahudi. Kata Sayyidina Ali, "Kita ketemu sama putri Nabi Muhammad. Dipertemukan dengan Sayyidatina Fatimah. Inilah putri Nabi Muhammad." Makin menangis ini pendeta Yahudi. Akhirnya oleh Sayyidatina Fatimah diambilkan gamis Rasulullah, dipeluk, dicium itu gamis Rasulullah oleh pendeta Yahudi yang sudah masuk ajaran Islam tadi. "Tapi saya mau ketemu Nabi Muhammad, di mana kuburnya?"
dibawa oleh Sayyidina Ali ke makam Rasulullah. Halo. Begitu sampai di makam Rasulullah, ini pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam tadi menangis terseduh-seduh, ya Muhammad, ya Rasulullah, begitu dalam rinduku padamu ya Rasulullah, begitu besar kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Jauh perjalanan aku tempuh ya Rasul, aku kumpulin uang hanya untuk datang ke kotamu ya Rasul. Aku ingin memeluk ajaranmu ya Rasul, tapi kenapa kau tidak mau bertemu denganku ya Rasulullah? Ya Rasul, mintakan kepada Allah, aku ingin bertemu denganmu ya Rasul saat ini. Kalau engkau tidak bisa bertemu denganku di alam dunia, pertemukan aku denganmu di alam akhirat, di alam barzah ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah, aku rindu bertemu denganmu ya Rasulullah. Nangis pendeta Yahudi itu. Selesai dia minta, akhirnya dia terkulai, lemah. Sayyidina Ali bingung. Begitu dibangunin, ternyata pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam tadi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, ini Yahudi yang sudah memeluk ajaran Islam belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah baca Quran, belum pernah bersolawat, belum pernah pergi haji. Tapi Allah berikan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wafat di makam Rasulullah dan dipertemukan dengan Nabi di alam barzahnya. Allah berikan kemuliaan kepada orang tadi. Kenapa? Karena dia memiliki kecintaan kepada Rasul melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Hubbun Nabi adalah tingkat keimanan tertinggi. Oleh karena itu, bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah adalah memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencintai kita sebagai umatnya? Bahkan di akhir hayat, ketika Israel datang kepada Rasulullah, ya Rasul, hamba diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu saat ini. Jika engkau tidak keberatan, akan aku cabut nyawamu saat ini juga. Tapi jika engkau keberatan, aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ya Israel, seberapa sakitnya dicabut nyawa? Sakit ya Rasulullah. Seberapa sakitnya wahai Israel? Ya Rasul, kalau manusia bisa mendengar jeritan orang yang dicabut nyawa seberapa sakitnya, niscaya manusia di seluruh dunia ini bisa mendengar jeritan orang yang dicabut nyawa. Kata Nabi, wahai Israel, sampaikan kepada Allah, timpahkan separuh sakitnya dicabut nyawa umatku kepadaku. Cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya bukan hanya pangkat jabatan yang dia korbankan, bukan hanya jiwa raga yang dia korbankan, bahkan separuh sakitnya dicabut nyawa kita, dia berani tanggung sebagai penghulu kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Inilah pentingnya memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bersabda, hayati khairal lakum wa mamati khairal lakum. Hidupnya aku, kata Nabi, membawa kebaikan buat kalian, dan matinya aku, kata Rasulullah, juga membawa kebaikan buat kalian. Tu'ridullaha alayya a'malakum. Kalau aku hidup, kita akan sama-sama bertemu dan memberikan ilmu kepada kalian. Tapi ketika aku sudah meninggal, Allah akan menyampaikan informasi kepadaku. Tu'ridullaha alayya a'malakum. Allah akan menyampaikan pemberitahuan kepadaku atas apa yang kalian lakukan, kata Nabi. Fa in wajadtu khairan fa'hamidullah. Jika kalian berbuat baik, Allah sampaikan kepadaku dan aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajadtu syarran
istaghfartullaha lakum. Tapi jika kalian melakukan keburukan dan kejahatan, aku akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang hidup, ada hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, ada hubungan antara orang yang mati dengan orang yang hidup, ada hubungan antara orang yang mati dengan yang mati. Apa hubungan orang yang hidup dengan orang yang hidup? Seperti yang kita lakukan saat ini. Kita bisa duduk bersama, kita bisa ngaji bersama, kita bisa ngobrol bersama, kita bisa bersilaturahmi bersama. Ini adalah hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang hidup. Yang kedua, hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati. Kita baca tahlilan, kita baca yasinan, kita kirim doa arwah. Itu adalah bagian dari hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati. Yang ketiga, hubungan orang yang mati dengan orang yang hidup. Kan Nabi yang sabdakan, wa mamati khairul lakum, dan matinya aku, kata Rasulullah, membawa kebaikan buat kalian. Artinya hubungan orang yang mati dengan orang yang hidup itu hanya terjadi pada diri Nabi dan juga para wali. Saya pernah mendengar cerita dari guru saya ketika Habib Jindan datang ke makam luar Batang, Habib Usman. Begitu tengah malam Habib Jindan datang ke luar Batang. Setelah sholatullah ya syada minar rahman tawsyaum dan seterusnya, kemudian Habib Jindan bilang begini, Habib Hussein, aneh dari siang belum makan, lapar bener ini. Kalau makan nasi kebuli sih enak kali ya. Habib Jindan ngomong begitu sama Habib Hussein luar Batang. Habib Husseinnya di kuburan, udah meninggal. Selesai, dia zikir, dia baca Fatihah, baca Yasin, baca tahlil, zikir dan seterusnya. Begitu selesai baca doa, walhamdulillahirabbil alamin, keluar nasi kebuli dari dalam kuburan Habib Hussein luar Batang, masih ngebul. Jangan ditiru. Ntar datang ke sono minta nasi kebuli, belum nyampe makomnya. Ini hanya bisa terjadi kepada diri para nabi dan para wali. Dua-duanya wali. Habib Jindan wali, Habib Hussein juga wali. Hubungan antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Yang terakhir, hubungan orang yang mati dengan orang yang mati. Emang bisa? Bisa. Kata Nabi di dalam sabdanya, man mata fi thalabul ilm faba'atsallahu fi qabrihi mu'alliman yu'allimuhu ila yaumil qiyamah. Siapa yang meninggal pada saat dia sedang menuntut ilmu, bukannya mati lagi ngaji, bukan. Ini orang rajin ngaji, malam Senin dia ngaji, malam Selasa dia ngaji, hari Rebo dia ngaji, hari Kamis datang ke pengajian, malam Jumat ikut tahlilan, malam Sabtu dia datang ke pengajian. Ini orang rajin ngaji. Yang begini kata Nabi, kalau mati, faba'atsallahu fi qabrihi mu'alliman, Allah akan utus ke dalam kuburnya gurunya, yu'allimuhu ila yaumil qiyamah, yang akan mengajarkan ilmu kepadanya sampai hari kiamat. Bagaimana kalau gurunya belum meninggal sementara muridnya udah meninggal duluan? Maka yang Allah utus adalah guru dari gurunya yang akan mengajarkan ilmu kepadanya sampai hari kiamat. Jadi ada hubungan antara orang yang mati dengan yang mati. Hubungan orang yang hidup dengan orang yang hidup, hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati, hubungan orang yang mati dengan orang yang hidup, dan hubungan orang yang mati dengan yang mati. Dari mana ini kita tahu? Dengan hadir di majelis taklim seperti malam hari ini. Bagaimana kita ingin mengetahui ilmu yang ada di dalam ajaran Islam kalau bukan lewat pengajian-pengajian? Maka kata Nabi,
Julusuka fi majalisil ilm kajulusuka fi raudhatil jannah. Duduknya kamu di majelis ilmu sama dengan duduknya kamu di taman surga. Amin ya robbal alamin. Bu, kalau tempat saya emang kalau pengajian paling banyak ibu-ibu. Seragamnya setahun 3 kali ganti. Ada yang kredit lagi. Cuman suka pada pakai emas di sono mah. Yang punya gelang banyak dipakai semua gelang di tangannya. Ntar kapan-kapan mampir ya ke tempat kita. Yang pakai cincin semua jari pakai cincin. Iya, ntar kapan-kapan mampir. Kasihan yang gak punya emas. Mau ngaji gak punya emas, kagak ngaji takut dosa. Kata lakinya, neng apa kagak ngaji, kagak punya emas, udah ngaji-ngaji aja dah. Iya dah, akhirnya udah pakai kerudung pakai. Begitu keluar rumah ada bekas rokok gudang garam filter, digunting, ditempel di gigi, nyengir. Bokeh. Banyak untungnya ngaji ya. Banyak untungnya. Pak Ustadz, anak saya mau lahiran. Oh gitu. Kira-kira kalau punya anak laki, kasih namanya siapa ya? Kalau ngaji makan bisa nanya sama Ustadz. Bisa nanya sama Ustazah ya. Bukan kayak orang sono. Ustazah, alhamdulillah anak saya udah lahiran. Laki perempuan, laki Ustazah. Siapa namanya? Saya dari Quran Ustazah. Siapa? Jahanam. Itu neraka, Pak. Kalau rajin ngaji paling nggak bisa nanya sama ustazah. Dari surat Fatihah punya anak 6 beres. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahir anak pertama kasih nama Abdul Hamid. Ar-Rahmanir Rahim. Lahir anak kedua ketiga Abdul Rahman sama Abdul Rahim. Maliki Yaumiddin. Lahir anak keempat kasih nama Abdul Malik, hamba yang maha perkasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lahir anak kelima perempuan kasih nama Nasta'inah, penolong. Ihdinas siratal mustaqim. Lahir anak keenam kasih nama Mustaqim. Punya anak 6 dari surat Fatihah beres. Lagi main di lapangan panggil 6-6-nya Al-Fatihah, pulang semua. Untungnya ngaji. Kemana Bu Ijah? Sakit Ustazah. Oh Bu Ijah sakit. Iya. Baca Fatihah yuk buat Bu Ijah. Karena rajin hadir di pengajian. Kalau kagak suka ngaji siapa yang mau bacain Fatihah? Baca Fatihah buat Bu Ijah. Jamaah baca Fatihah. Alhamdulillah. Ada 100 orang yang ngaji patungan, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Dapat duit 2 juta. Alhamdulillah. Ayo ibu-ibu habis ngaji kita tengokin Bu Ijah. Mampir di pasar 2 juta beliin pepaya semua. Mencret. Banyak manfaatnya yang bisa kita dapatkan hadir di pengajian. Ketika kita keluar dari rumah menuju majelis taklim, setiap langkah dicatat 10 kebaikan, dihilangkan 10 keburukan, dilindungi oleh malaikat rahmat. Begitu juga pada saat kita pulang dari pengajian sampai ke rumah, dicatat 10 kebaikan, dihilangkan 10 keburukan, dilindungi oleh malaikat rahmat. Kalau pengen bahagia kudu hadir di pengajian. Malam hari ini nih, saya alhamdulillah dapat informasi. Kata yang mengundang, kalau di sini kampung apa namanya? Di Serdang katanya. Kalau bikin maulid sedikit jamaahnya, tapi kalau pengajian ramai. Gitu ya? Hah? Balik. Kalau pengen bahagia kudu rajin hadir di majelis ilmu. Kata Nabi, alamatus syaqawati arba'atun. Ada 4 tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan.
Di dalam kitab Nasoihul Ibad, apa yang pertama kata Rasulullah? An-nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan adalah orang yang suka menyembunyikan dosa dan kesalahannya, wa hiya indallahi mahfuzah, padahal dosanya terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ingat cuma dosa orang lain, yang dia omongin cuma kejelekan orang lain, yang sering dia ungkit cuma keburukan orang lain, sementara dosanya sendiri gak pernah diomongin sama orang lain. Benar apa benar? Ada yang kayak begitu di sini ada? Mana orangnya? Kadang kita pengen hidup bahagia, tapi yang kita lakukan justru yang mengarah kepada kesengsaraan. Itu yang harus dihindarkan. Maka kata pepatah, semut di seberang lautan jelas kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kesalahan orang lain kecil, kesalahannya dari Serdang nyampe ke Tangerang. Sementara kesalahannya sendiri yang segede alain gambreng, nggak pernah diomongin sama orang lain. Betul? Yang kedua, tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan adalah adzikrul asanatil madiyah la yadri akub bilat amruddat. Orang yang suka menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia lakukan, orang yang suka menyebut jasa yang pernah dia dapatkan, orang yang suka menyebut pahala yang pernah dia peroleh, la yadri akub bilat amruddat. Dia nggak tahu sesungguhnya pahala itu semakin lama akan hilang sama sekali. Bagaikan debu yang ada di atas batu, tertimpa tetesan-tetesan air hujan, semakin lama akan hilang sama sekali. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, jangan kemudian kita sebut-sebut sama orang lain, karena akan mengurangi kadar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan memunculkan sifat sombong dalam diri kita. Merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, merasa diri paling segala-galanya. Nih kalau bukan karena gua nih, Mushola Nurul Iman nggak bakalan kayak begini. Masjid Istiqlal kagak ada lu lebih bagus. Nggak perlu disebut-sebut jasa yang pernah kita perbuat, sebab akan memunculkan sifat sombong dalam diri kita. Kalau sudah muncul sifat sombong, maka jangan harap akan ada ketentraman di tengah masyarakat. Di musola ini, kalau semua pengen kelihatan, nggak akan menjadi bangunan seperti ini. Semen pengen kelihatan, pasir pengen kelihatan, paku pengen kelihatan, kayu pengen kelihatan, keramik pengen kelihatan, besi pengen kelihatan, semua pengen kelihatan. Nggak akan menjadi bangunan seperti ini. Tapi orang lain tahu yang membuat bangunan ini menjadi kokoh adanya besi beton pada tiang dan pondasi. Tapi besi beton tidak pernah mau menonjolkan diri. Itu sebuah ibarat, sebuah contoh bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan kebaikan, jangan suka diomongin sama orang lain. Yang ketiga, tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat adalah an-nazru ila man fawqahu fid dunya. Orang yang suka melihat kepada orang yang harta kekayaannya di atas kita. Orang yang suka melihat kepada orang yang jabatannya lebih tinggi. Orang yang suka melihat kepada orang yang status sosial ekonominya di atas kita. Dalam pandangan negatif. Orang beli mobil baru, dia yang meriang. Orang beli motor baru, dia yang sakit gigi. Orang beli rumah baru, dia yang geser-geseran. Ini nggak baik. Kenapa? Menjauhkan diri kita dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mau mensyukuri nikmat Allah yang kita lihat orang yang lebih kaya? Coba dibalik, lihat yang lebih miskin. Yang punya mobil, lihat yang naik motor. Alhamdulillah, walaupun punya mobil nggak bagus-bagus amat, nggak kehujanan, nggak kepanasan daripada naik motor. Yang punya motor, lihat yang naik sepeda. Alhamdulillah, biar kehujanan kepanasan nyampenya lebih cepat daripada naik sepeda. Yang punya sepeda, lihat yang jalan kaki. Alhamdulillah, walaupun naik sepeda keringetan, tapi lebih cepat sampai daripada yang jalan kaki. Yang jalan kaki, lihat yang gak punya kaki. Orang bisa hidup gak punya kaki? Alhamdulillah masih punya kaki daripada gak punya kaki. Ngelihat yang di bawah, maka yang keluar dari mulut kita adalah ucapan alhamdulillah. Yang terakhir, an-nazru ila man dunahu fiddin. Tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan adalah yang suka melihat kepada orang yang agamanya lebih rendah. Orang yang suka melihat kepada orang yang ibadahnya lebih malas. Diajak ngaji yuk, Bang Udin aja kagak ngaji. Jangan lu lihat yang kagak ngaji.
Diajak hadir di tempat maulid, oga diajak kagak ikutan. Jangan dilihat yang kagak ikutan. Lihat orang yang lebih alim, lihat orang yang lebih pandai, lihat orang yang lebih rajin ibadahnya, lihat orang yang lebih rajin menuntut ilmunya, akan meningkatkan motivasi diri kita untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, ibadah, dan ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita. 4 hal ini yang akan membawa kepada kesengsaraan, tapi justru 4 hal ini yang sering kita lakukan. Kita sering menyembunyikan dosa dan kesalahan kita. Yang kita ingat cuma dosa dan kesalahan orang lain. Kita sering menyebut kebaikan yang pernah kita perbuat, padahal itu akan mengurangi kadar pahala di sisi Allah. Kita sering melihat kepada orang yang lebih kaya, padahal menjauhkan diri kita dari rasa syukur kepada Allah. Kita sering melihat kepada orang yang lebih bodoh, padahal tidak akan memotivasi diri kita untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, ibadah, dan ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita. Paham? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.